Hai Sobat Helix, bertemu lagi dengan saya Dinda di acara Ngobrol Sehat bersama Helix. Kali ini kita kedatangan Kak Feral dari Yayasan AIDS Indonesia. Halo, selamat siang Kak Feral. Halo, selamat siang Kak Dinda. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak Dinda. Kak Dinda gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, bisa disapa dulu nih Sobat Helix. Kalian perkenalkan diri kakak. Boleh, terima kasih Kak Dinda. Ya. Halo, selamat siang Sobat Helix, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Feral Yudhistira Prayoga dari Yayasan AIDS Indonesia. Tahun 2015, saya bergabung dengan Yayasan AIDS Indonesia menjadi seorang volunteer, di mana di tahun 2019, saya dipercaya untuk menjadi campaign koordinator dari Yayasan AIDS Indonesia. Hari ini kita akan bicara banyak tentang HIV dan AIDS bersama Kak Dinda dan tim Helix, jadi saksikan terus ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dengan senang hati. Kak, dalam memperingati Hari AIDS Sedunia, Helix Laboratorium dan Klinik bermaksud ingin membahas lengkap mengenai HIV dan AIDS. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai HIV dan AIDS, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak sejarah didirikannya Yayasan AIDS Indonesia. Oke, terima kasih Kak Dinda. Yes. Jadi Yayasan AIDS Indonesia itu adalah sebuah NGO atau non-government organization yang bergerak atau fokus di bidang pencegahan HIV dan AIDS. Jadi tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tahu, kenal, dan tidak terpapar dari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, Yayasan AIDS Indonesia itu berdiri tahun 1993, didirikan oleh beberapa tokoh ya, ada 12 tokoh di situ, tapi yang saya hafal cuma 3 nih. Ada Bu Martina Wijaya, mungkin kalau teman-teman yang suka main tenis tahu siapa beliau. Ada Jacob Utama, mungkin yang pendiri Kompas ya, Jacob Utama, terus ada Dr. Sarsanto W. Sarwono gitu kan, almarhum. Jadi beberapa orang-orang tersebut yang mendirikan Yayasan AIDS Indonesia karena mereka sangat sadar tahun 90-an penyebaran dari virus HIV/AIDS ini sangat besar dan sangat tinggi. Maka perlu ada satu wadah atau satu instansi yang bergerak memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tahu, kenal, dan tidak terpapar HIV/AIDS itu sendiri. Maka hadirlah Yayasan AIDS Indonesia dengan semangat itu agar tetap memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dari tahun 93 sampai tahun 2020 ini kita masih tetap eksis dan konsisten memberikan penyuluhan tersebut. Ya, mungkin banyak nih Kak di luaran sana yang belum mengerti perbedaan HIV dan AIDS. Bisa dijelasin nggak Kak untuk perbedaan HIV dan AIDS ini? Oke, jadi Sobat Helix, buat HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. HIV itu bisa dikatakan sebagai penyebabnya atau virusnya. AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit. Jadi bukan sebuah penyakit Kak, tapi kumpulan gejala penyakit. Contohnya seperti ini, di dalam tubuh kita ada yang namanya sel darah putih. Itu adalah pertahanan atau sistem kekebalan tubuh kita. Pada saat HIV masuk ke dalam tubuh kita, sel darah putih kita ini akan dihancurkan. Nah, pada saat sel darah putih kita dihancurkan, tidak ada lagi pertahanan dalam tubuh, maka kumpulan gejala penyakit akan sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah AIDS. Jadi AIDS itu bukanlah sebuah penyakit, tapi dia kumpulan gejala penyakit. Sedangkan HIV itu adalah virusnya. Jadi dia dua hal yang berbeda ya, teman-teman dan Sobat Helix, kurang lebih seperti itu. Untuk penyebab dan penularan AIDS itu gimana terjadinya Pak? Jadi penyebab penularan HIV dan AIDS itu ada 3 syarat dan 4 media utama. Ini harus dipahamin betul-betul. 3 syaratnya adalah pertama harus adanya seorang ODA atau ODIF. ODA itu adalah orang dengan HIV AIDS, ODIF itu adalah orang dengan HIV positif. Syarat yang kedua harus adanya 4 cairan utama, cairan vagina, cairan sperma, air susu ibu, dan cairan darah. Yang ketiga harus ada luka di seorang HIV negatif. Contohnya misalkan seperti ini, saya sebagai seorang ODA, saya bersalaman dengan Kak Dinda. Halo Kak Dinda, apa kabar? Kak Dinda tidak akan tertular. Kak Dinda tidak akan terpapar. Karena hanya ada saya sebagai seorang ODA dan tidak ada 4 cairan dan tidak ada luka di Kak Dinda. Contoh yang kedua, saya punya luka, terus saya bersalaman sama Kak Dinda. Halo Kak Dinda tidak akan terpapar. Karena kenapa? Hanya ada saya sebagai seorang ODA dan hanya ada darah tapi tidak ada luka di tangan Kak Dinda. Contoh yang ketiga, anggaplah saya sudah mempunyai seorang istri ya, terus saya berciuman sama istri saya punya sariawan, istri saya mempunyai gigi berlubang. 3 syarat 4 medianya sudah terpenuhi semuanya. Adanya saya sebagai seorang ODA, adanya darah yang dikeluarkan dari sariawan saya, dan adanya luka dari gigi berlubang istri saya. Jadi penularan virus HIV harus memenuhi 3 syarat dan 4 media ini. Kalau salah satunya ada yang cacat, itu tidak akan bisa menularkan. Gitu kurang lebihnya Kak Dinda. Apa gejala yang dialami setelah seseorang dinyatakan terinfeksi virus HIV
dan AIDS. Oke, kalau buat gejala Kak Dinda ya, mungkin tidak bisa dilihat secara kasat mata di kurun waktu 1-2 bulan dari mereka terpapar gitu. Jadi gejala secara kasat mata itu baru bisa dilihat di 5-8 tahun dari pertama kali terpapar. Jadi kalau hari ini saya terpapar atau hari ini saya terinfeksi gitu ya, berarti di tahun 2000 berapa kenanya? 2016 atau 2019 baru bisa terlihat secara bentuk fisik. Yang mana bentuk fisik baru bisa dilihat ada kelenjar getah bening di bagian leher, ketiak, dan pangkal paha atau selangkangan ya. Dan saya sering merasa lelah atau kita di AC seperti ini tumbuh kayak kelenjar keringat gitu-gitu. Itu baru bisa dilihat di tahun ke-5 sampai tahun ke-8 dari pertama kali terpapar. Nah, untuk awalan ini bagaimana kita bisa screening kalau kita positif HIV atau tidak? Itu hanya dengan tes VCT atau Volunteering Counseling and Testing melalui darah. Untuk HIV dan AIDS itu apa bisa diobati, Kak? Kalau HIV dan AIDS bisa dikatakan sampai saat ini belum bisa diobati, tapi ada satu obat yang namanya adalah ARV atau antiretroviral. Tapi ARV ini fungsinya adalah untuk menidurkan si virus ya Kak. Jadi virus yang tadinya up nih pada saat dia bangun bisa membelah diri jadi 5, 10, 12 gitu ya. Pada saat dia ditidurkan otomatis dia tidak bisa berkembang, tapi dia tidak mati ya. Hanya diturunkan aja atau dijinakkan gitu. Nah, pada saat ditidurkan trombosit, sel darah putih kita akan mulai berkembang lagi dan mulai memakan virus-virus yang ada dalam tubuh kita, tapi tetap HIV-nya tidak mati, gitu kurang lebihnya. Jadi hanya ditidurkan lagi? Hanya ditidurkan atau dijinakkan. Kenapa dia bisa dijinakkan? Dengan bantuan si obat ARV tadi, gitu. Kalau terapi-terapi gitu ada nggak sih? Hanya ARV, Kak. Terapinya kita sebut terapi ARV atau terapi antiretroviral. Jadi ARV ini harus dikonsumsi setiap hari selama hidupnya si pasien tersebut. Gitu. Jadi bisa dikatakan ketergantungan obat gitu. Untuk penanganan ODA nih Kak, bagaimana cara penanganan psikologis yang dilakukan Yayasan AIDS Indonesia terhadap ODA? Kalau secara psikologis kita sering banget mendapatkan konseling cerita gitu ya, curhatan gitu kan. Pada dasarnya kan mereka hanya mau didengar, bukan selamanya butuh solusi. Nah, pada saat mereka butuh didengar itulah kita mendengarkan mereka. Apa sih lu punya masalah? Ayo datang ke gua. Apa sih lu punya masalah? Ayo telepon ke gua. Jadi bisa dikatakan kita sebagai pelarian di situ. Dan teman-teman yang ada di Yayasan AIDS Indonesia pun juga tidak jarang ya, kayak misalkan mendapatkan, "Kak, gua kesel banget nih, dia nangis tiba-tiba, terus dia datang tiba-tiba mukul-mukul." Itu kita sering banget mendapatkan itu. Jadi kita melakukan psikologisnya mereka adalah mendengarkan mereka, mendengarkan cerita mereka supaya mereka merasa kayak, oh ternyata masih ada yang peduli sama gue ya, oh ternyata masih ada yang mau mendengarkan gue ya. Jadi gue kayak, oh nih gue punya keluarga baru loh di sini, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang dilakukan sama Yayasan AIDS Indonesia. Betul, kita tidak mau mendiskriminasi mereka, gitu kurang lebihnya Kak Dinda. Untuk di Yayasan AIDS Indonesia sendiri, apa ada psikologi atau psikiater gitu Kak? Pada dasarnya semua relawan dari Yayasan AIDS Indonesia itu diberikan pembekalan atau pemahaman tentang psikologis tersebut. Jadi kita diajarkan bagaimana sih lu menjadi seorang konselor yang baik gitu ya, walaupun hanya bagian atasnya ya. Gitu kan, bagaimana sih lu membangun empati simpati lu di sini, bagaimana lu menjadi pendengar yang baik, itu diajarkan semua di Yayasan AIDS Indonesia. Jadi saya dan teman-teman yang ada di Yayasan AIDS Indonesia pasti pernah diberikan pembekalan seperti itu. Gitu. Oh iya Kak, apa pesan dan saran untuk Sobat Helix agar tidak terinfeksi virus HIV dan AIDS? Oke, kalau pesan dari Yayasan AIDS Indonesia itu kita sebut sebagai A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 pesan nih buat teman-teman atau Sobat Helix yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Jadi saran yang pertama adalah A atau abstinence. Jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum kalian mengikat janji suci dengan pasangan kalian masing-masing. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, pada saat kalian sudah menikah, gunakan rumusan yang kedua yaitu B, be faithful. Setialah sama pasangannya masing-masing. Di agama pun juga sudah mengajarkan tentang kesetiaan, misalkan di Kristen atau di Katolik ya, bisa buka ayat Matius surat 10 gitu kan. Di situ sudah dinyatakan tentang kesetiaan. Di surat Ali Imran pun secara Islam juga sudah dinyatakan tentang kesetiaan. Dan kalau seiring berjalannya waktu pasangan kalian ada terinfeksi HIV dan kalian tetap mau melakukan hubungan seksual, gunakan rumusan yang ketiga yaitu C, use kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi atau pencegah
kehamilan, dan D juga bisa mencegah penularan virus HIV. Rumusan yang keempat adalah D, don't use drugs. Jangan pernah menggunakan narkoba dalam jenis apapun. Sekalipun yang dibakar, diminum, disuntikkan ke dalam tubuh, jangan pernah melakukan itu. Karena kenapa? Narkoba membunuh masa depan kalian, dan narkoba dapat menyebabkan penularan virus HIV dari seorang ODA ke seorang HIV negatif. Yang terakhir adalah E atau equipment, penggunaan benda tajam secara steril dan pribadi. Contohnya? Contohnya gini Kak Dinda, misalkan buat teman-teman yang suka facial nih ya, jadi kalau facial kan suka dicabut jerawat gitu kan, pastikan jarumnya tuh baru. Dan teman-teman yang suka, yang pria mungkin suka shapingnya atau kerok jenggot setelah dicukur gitu, pastikan siletnya itu baru, atau kalian bawa silet sendiri, atau tidak di shaping sama sekali, karena kalian tidak pernah tahu sebelumnya itu digunakan oleh siapa. Apakah kalian bisa meyakinkan kalau itu digunakan sama ODA atau bukan sebelumnya? Resiko seperti itu sangat banyak terjadi di lapangan. Kan kadang suka lucu tuh kayak, jadi kayak, gue tertular karena apa sih? Padahal kerjaan gue cuma kuliah, kerja, sekolah gitu ya, terus pulang gitu kan. Pacaran pun juga gue nggak pernah melakukan hubungan seksual gitu. Tapi kenapa gue terpapar? Ternyata hanya gara-gara alat cukur gitu. Itu pun banyak terjadi di lapangan. Dari gunting kuku juga bisa? Dari gunting kuku pun juga. Jadi intinya gini, segala macam benda tajam yang bisa mengakibatkan luka itu kemungkinannya bisa sangat besar. Contohnya misalkan pada saat saya gunting kuku terlalu pendek dan ternyata ada luka, otomatis di gunting kukunya ini juga ada darah saya nih. Dipinjam lagi ke Kak Dinda nih. Kak Dinda otomatis akan terpapar juga. Padahal Kak Dinda orang baik gitu ya, tidak pernah melakukan hubungan seksual gitu kan. Misalkan ke rumah ibadahnya pun juga baik gitu ya. Pokoknya umat yang taat banget gitu, tapi ternyata terinfeksi hanya gara-gara gunting kuku. Itu pun banyak terjadi di masyarakat gitu, kurang lebihnya Kak Dinda. Hati-hati ya, kan? Harus hati-hati banget, pada dasarnya harus hati-hati banget, jaga diri baik-baik, jangan sampai terinfeksi virus HIV. Sekali terinfeksi, kalian tidak akan bisa sembuh dan tidak akan bisa terhindar dari virus HIV ini, gitu. Bisa ditambahin juga nggak sih Kak pesan dan saran agar nggak ada lagi diskriminasi kepada ODA gitu? Oke, kalau buat diskriminasi, saran dari Yayasan AIDS Indonesia adalah semua ODA adalah sama. Jadi tidak ada lagi alasan kalian untuk mendiskriminasi seorang ODA. Faktanya dengan saya bersalaman dengan seorang ODA, saya bahkan berpelukan dan berciuman dengan seorang ODA, itu tidak akan bisa menularkan. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kalian untuk mendiskriminasi seorang ODA. ODA itu dirangkul bukan untuk didiskriminasi. Dan tugas kita adalah merangkul mereka dan ibaratnya kayak jangan pernah menjauhkan mereka dan menganggap mereka berbeda. Karena yang harus dijauhin adalah virusnya, bukan orangnya. Gitu kurang lebih Kak Dinda. Ya, baik Kak, terima kasih untuk pesan. Dengan senang hati Kak Dinda. Ini nggak kerasa kita udah sampai di ujung acara. Iya, udah. Wah, sejam lebih ternyata kita. Iya. Terima kasih ya Kak sudah menjelaskan dan memberi informasi kepada Sobat Helix. Semoga apa yang disampaikan Kak Feral tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Helix semua. Untuk Sobat Helix, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi prokesnya ya. Ini saya akhiri ngobrol sehatnya. Dan sampai jumpa kembali di Ngobrol Sehat bersama Helix Laboratorium dan Klinik yang selanjutnya. Dadah!